لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada saat ini kami akan menyampaikan sebuah tema perilaku jujur perspektif Islam atau perilaku jujur menurut agama Islam. Jamaah maghrib rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk berlaku jujur baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, baik itu dikala kita ada kepentingan maupun tidak ada. Jujur adalah merupakan satu perilaku yang memiliki nilai positif ya, dan baik dalam diri kita. Jujur itu dari bahasa Arab kata-kata sodako yasduku sidqon, arti aslinya benar, jujur. Ya, ada satu khalifah yang bertitel jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang selalu jujur. Memang beliau selalu jujur. Ya. Orang yang jujur itu akan selalu berkata benar, tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu orang jujur. Orang jujur akan selalu terang-terangan. Lawan daripada jujur adalah bohong. Ya. Kebohongan itu merupakan lawan daripada kejujuran. Kejujuran adalah sesuatu yang saat ini mahal sekali, karena ditengarai pada era modernisasi ini kejujuran sudah banyak tidak terjadi di dalam diri kita, di dalam diri manusia, apakah orang itu Islam atau bukan Islam. Karena kepentingan yang harus dicapai, sampai-sampai juga berani tidak jujur. Ini juga sering terjadi. Karena ingin meraih sesuatu, berani berbohong, tidak mau jujur. Nah, karena itu kita hendaknya bagaimana supaya hidup kita ini kita hiasi perilaku kita dengan perilaku yang jujur, karena banyak manfaat dan juga banyak juga keuntungan-keuntungan yang bisa kita raih kalau kita betul-betul menjadi orang yang jujur. Jujur merupakan sifat dari orang-orang mukmin. Jadi orang yang selalu berperilaku jujur ini merupakan perilaku dari salah satu sifat orang mukmin. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullaha alaihi wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man alaihi wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila. Ya.
liyasyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibuhum wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Artinya orang-orang mukmin itu ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kita berjanji kepada Allah, kalau saya kaya nanti saya akan banyak sedekah. Ya. Tapi kalau dia itu orang jujur, apa yang dijanjikan dia kepada Allah, dia akan tepati. Kalau saya misalnya sakit, kemudian supaya sembuh, minta kepada ya Allah sembuhkanlah sakit saya. Nanti kalau saya sembuh, saya akan selalu melaksanakan sholat malam. Tapi kalau orang jujur, mesti dia akan melaksanakan apa yang dijanjikan. Tapi kalau tidak melaksanakan itu berarti tidak jujur. Nah, orang mukmin ini mempunyai perilaku yang jujur. Salah satu sifat dari orang mukmin itu adalah jujur, sehingga kalau berjanji kepada siapapun, terutama kepada Allah, maka pasti akan ditepati. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Jadi tidak pernah mengubah janjinya. Untuk apa? Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Jadi kalau dia tidak mau bertobat karena tidak kejujurannya, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita pernah berjanji kepada Allah yang kebetulan sampai saat ini belum ditepati, maka hendaknya kita segera bertobat. Nah, kemudian kita pernah berjanji kepada orang atau lain atau orang tua, kemudian kita tidak menepatinya, maka segera bertobat, karena kalau tidak ditobati maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jujur adalah merupakan bagian dari sifat orang-orang beriman, yang mestinya dengan itu orang beriman tidak pernah mengingkari janjinya, khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang jadi jujur adalah merupakan sifat daripada orang mukmin. Orang muslim yang berlaku jujur akan diberikan pahala yang besar. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat ini sebenarnya adalah turun karena adanya ya unjuk rasa dari kaum ya emak-emak ya yang dipimpin oleh istri Rasulullah sendiri, yang mengatakan kenapa Allah itu kok hanya menyebut laki-laki tok, tidak ada yang perempuan. Dalam Al-Quran semuanya laki-laki tok yang disebut ya, tapi tidak ada perempuan. Maka kemudian turunlah ayat ini, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasyadiqina wasyadiqat wassabirin wassabirat ila akhir ayat. Kemudian diakhiri dengan lahum maghfiratan wa ajran aziman. Dalam ayat ini saya beri tanda merah. Itulah yang kami maksudkan, bahwa orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, yang jujur,
yang selalu berkata yang sebenarnya, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi orang-orang Islam yang berperilaku jujur, yang melaksanakan kejujuran di dalam kehidupannya, baik itu perkataannya, tindakannya, maka insya Allah Allah akan memberikan satu balasan dengan pahala yang besar, ya, ajrun aziman, ya. Maka beruntung sekali bagi kita orang Islam yang senantiasa berlaku jujur di dalam hidup ini. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni dan juga kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu saudara sekalian, orang-orang yang bertakwa adalah merupakan orang yang berkata benar atau berkata jujur. Artinya apa? Jujur, berkata yang benar itu adalah sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa itu akan selalu menjaga lisannya ini untuk selalu berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang jujur, ya. Ini hendaknya kita camkan. Di dalam Al-Quran disebutkan waladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu wa yajziyahum asrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Artinya orang-orang yang membawa kebenaran, ya, jadi waladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi, dan selalu membenarkan kebenaran itu. Jadi membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu akan selalu berkata yang benar, berkata yang jujur, dan membenarkan perilaku jujur, membenarkan perkataan benar, yang benar. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka, kata Allah, akan memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Apa itu? Yaitu pahala atau balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang jujur itu berarti berbuat baik, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Balasannya apa? Liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu, untuk menghapuskan, jadi supaya Allah menghapuskan dari mereka perilaku-perilaku yang tidak baik, ya, wa yajziyahum asrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan akan memberikan balasan, ya, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik, bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan, ya. Jadi Allah itu kalau memberikan balasan itu mesti lebih baik, lebih besar dari apa yang dilakukan oleh manusia.
Jadi kalau kita beramal soleh, maka balasannya paling tidak 10 kali lipatan, sampai dengan 100 kali lipatan, sampai dengan 700 kali lipatan, sampai dengan berlipat-lipat. Nah, ini janji Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, kita berbuat jujur, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan dalam kejujuran itu. Nah, ini keuntungan besar bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha bagaimana supaya dalam hidup ini betul-betul selalu berperilaku yang jujur, karena kejujuran itu adalah sebuah perilaku yang mementingkan objektivitas. Jadi orang yang jujur itu akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang objektif, yang mempunyai nilai yang sangat baik. Kejujuran berarti mengambil apa? Kejujuran juga berarti tidak mengambil hak orang lain atau berlaku curang. Jadi kalau orang jujur, jadi pemimpin yang jujur tidak akan pernah mengambil hak orang lain, karena itu adalah dosa. Jadi pemimpin kalau jujur mesti berlaku objektif. Ya. Karena apa? Karena objektif itu sesuatu nilai yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin adzim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Mutaffifin mulai ayat 1 sampai dengan ayat 6. Artinya kurang lebih demikian. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak jujur, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Ya, jadi nek tuku itu nek kulaan ya caranya orang jual itu, kalau kulaan itu takarannya paling tidak pas. Kalau 1 kilo, nek sak kobokan ya sak kobokan. Dulu ada istilah kobokan, ada tompo dan macam-macam. Ya. Tapi kalau menjual dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain untuk dijual, mereka mengurangi, dikurangi. Kalau misalnya ditakar dengan 1 kobokan atau apa sekarang istilahnya itu, ini minta yang munjung, dikunjungi gitu. Tapi nek dodol itu dicekongi, ya. Ini orang yang tidak jujur, ya. Jadi itu banyak terjadi begitu. Jadi nek tuku kalau sing sesuai dengan apa yang diminta, tapi kalau jual itu dikurangi, ya. Kalau kepada orang lain, ya. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, mereka itu nggak tahu nanti, dikira kalau sudah mati ya sudah, tidak ada hidup lagi, tidak ada pertanggungjawaban amal. Jadi apa yang kita lakukan ya sudah selesai di dunia itu aja. Perkiraannya begitu, sehingga mereka berbuat apa saja itu seakan-akan dianggap biasa. Padahal kata Allah, pada saat dia itu akan dibangkitkan, ya.
Ya pada kapan? Pada satu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Jadi kejujuran itu memang mahal, sehingga Allah memberikan balasan yang mahal juga, ajron azimah, balasan yang azim, yang besar. Nah, karena itu kejujuran merupakan satu perilaku yang sangat diperlukan oleh kita sebagai orang Islam. Rasulullah SAW mewajibkan semua orang Islam untuk berlaku jujur. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi wa innahu ma'al birri wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhiba wa innahu ma'al fujuri wa huma fin nar. Rawahu Ibnu Hibban. Abu Bakar As-Siddiq, nah ini satu-satunya khalifah yang bertitel As-Siddiq itu Abu Bakar. Jadi 4 khalifah itu setelahnya berbeda-beda. Ya. Abu Bakar Siddiq, Umar itu adalah kal asad, seperti singa, sehingga ada drama itu Umar bin Khattab singa padang pasir. Nah ini kemudian Utsman itu orang yang dermawan, ya, karena kaya. Nah, Ali juga mempunyai julukan Ali karomah wajah. Menurut sejarah, Ali itu tidak pernah melihat kehormatannya sejak kecil sampai meninggal, sehingga wajahnya tidak pernah diluk untuk melihat kemauannya, sehingga disebut dengan Ali karomah wajah. Nah ini julukannya Ali. Nah, masing-masing khalifah 4 itu mempunyai julukan masing-masing. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum bisidqi, kalian wajib berlaku jujur, fa innahu ma'al birri, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, wa huma finar, jadi kejujuran itu akan selalu bersama dengan kebaikan, wa huma fil jannah, dan keduanya akan masuk surga. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah kebohongan. Fa innahu ma'al fujur, karena kebohongan itu bersama dengan kemungkaran, keingkaran. Wa huma final, dan keduanya akan masuk neraka. Nah, ini hadis Rasulullah yang menekankan, bahkan mewajibkan bagi kita sebagai umat Islam untuk berlaku jujur kepada siapapun, kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Jadi jujur itu tidak hanya dilakukan pada orang lain saja, nah, pada diri kita, pada orang lain, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita masuk pada macam-macam sifat jujur dalam Islam. Nah, pertama, siddiq al-qalbi, yaitu jujur yang tumbuh dari hati. Jadi siddiq al-qalbi itu adalah jujur yang tumbuhnya dari hati. Ya, kita sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para dai, ya, ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa dalam satu tubuh ini ada segumpal daging, insyalukat soluka sairu jasadihi, apabila baik segumpal daging itu akan menjadi baik seluruh anggota badan.
Wa in fasadat fasada sairul jasadi. Apabila rusak maka akan membawa kerusakan seluruh anggota badan. Ala wahyal qalbu. Ingatlah yang dimaksud segumpal daging adalah hati. Karena itu pada saat Rasulullah menyampaikan masalah takwa, beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa dikatakan sampai 3 kali. Kenapa? Karena saking pentingnya, ya, menunjukkan bahwa apapun yang dikatakan oleh lisan, saya bertakwa kepada Allah, saya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, tapi kalau hatinya tidak bertakwa, lisan itu akan berbeda lagi nanti. Ya. Tapi kalau hatinya bertakwa, nah, jujur itu juga betul. Kalau jujur itu tumbuh dari hati, maka akan lestari. Tapi kalau hanya jujur dan diucapkan dalam lisan, hatinya tidak tumbuh jujur, maka akan mudah berubah. Nah, karena itu Rasulullah pernah bersabda dalam sabda hadis, Nabiullah qalam, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna awwalan nas yudza yaumal qiyamati alaihi. Hadis ini panjang, saya ambil yang berkaitan dengan itu. Abu Hurairah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama diazab pada hari kiamat, ya ada 8 itu. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, ya, belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arafahu, dan membaca Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Fa arafahu ni'amahu fa arafaha, kemudian apa itu dia tampakkan. Kemudian Allah berfirman, ma amil ta'fiha, apa yang kamu kerjakan dengan itu? Qala ta'allamul ilma wa qara'tul Qur'an wa alimtu fika, saya mengajar ilmu, membaca Al-Quran dan mengajarkannya karena kamu Allah. Kemudian Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong. Inna ma'rata ayyukula fulanun alimun wa fulan qari'un, ya, kamu berbuat begitu itu karena ingin dipuji oleh orang lain bahwa kamu adalah orang alim, kamu adalah orang ahli baca Quran. Falqabila fa'umrabi fa'qusib fa'sufifa alawsi hatta ulqa finar, kemudian orang itu dilemparkan kepada neraka. Artinya apa? Apa yang dikatakan itu tidak seperti apa yang dikatakan dalam hati. Nah, ini sehingga dikatakan tidak jujur. Ya, ini bentuk pertama adalah siddiq al-qalbi. Yang kedua siddiq al-hadis, yaitu jujur dalam ucapan. Nah, al-hadis, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur, yang benar. Ya. Jadi itu namanya siddiq, ya. Apa itu jujur dalam perkataan, siddiq al-hadis. Ya, Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Nah, apa artinya? Kenapa? Kalau perkataan itu tidak baik diucapkan, sedangkan hatinya tidak seperti apa yang diucapkan, maka itu tidak dikatakan
orang yang jujur. Ya. Karena itu jujur lisan, jujur perkataan adalah merupakan juga tampilan yang tampak di manusia apabila manusia itu betul-betul jujur. Kemudian yang ketiga, siddiq al-amal, yaitu sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya. Ya. Jadi siddiq dalam artinya apa yang dilakukan itu diniati dengan niat yang baik. Di dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amali wa amsihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman, yaitu orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak pernah ragu, wa jahadu bi amali wa amsihim, kemudian berjihad dengan harta dan jiwanya fisabilillah di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi kalau sudah beriman kemudian tidak pernah ragu, nah berarti itu adalah apa itu dikatakan siddiq amal. Jadi dikatakan dikerjakan, itu namanya siddiq amal. Kemudian yang keempat siddiq al-awad, ya. Jadi yang keempat itu siddiq al-awad, yaitu satu sifat yang ditetapkan oleh manusia dalam menepati janjinya kepada orang lain. Ya. Dalam firman Allah sebutkan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Al-Ahzab 23. Di antara orang-orang mukmin ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada yang pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Jadi orang yang tidak pernah mengubah janji kepada Allah itu disebut dengan siddiq al-awad. Ya, jadi melakukan satu perbuatan yang diterapkan di dalam hatinya untuk menepati janjinya, baik kepada Allah maupun kepada orang lain. Yang kelima, siddiq al-hal, ialah sifat jujur yang diterapkan oleh Allah, oleh manusia pada segala hal yang dia lakukan. Ya. Di dalam surah hadis Rasulullah mengatakan, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah wa ma yasalu rasulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Ya. Hendaknya kalian berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu menunjukkan atau membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa ke surga, memasukkan surga. Wa ma yazalu rasulu yasduqu wa yatakhawsidqa, dan orang yang selalu jujur dan berusaha untuk selalu jujur itu, kata Rasul, yuktaba indahu siddiqon, maka dia dicatat sebagai orang yang jujur, orang yang selalu jujur. Ya. Jadi jujur di dalam segala keadaan itu namanya siddiqon. Ya, disebut dengan siddiqon. Jadi kalau kita dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita selalu jujur, maka kita disebut oleh Rasul dalam hadis ini sebagai siddiqon, orang yang selalu
jujur ya. Jadi orang yang menjaga kejujuran dan selalu berusaha untuk jujur, maka dia disebut dengan siddiqon, orang yang selalu jujur. Nah, ini disebut dengan siddiq al-hal. Jamaah rahimakumullah, 5 inilah yang menjadi sifat yang mestinya kita sebagai umat Islam harus kita penuhi dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul dicatat sebagai Allah orang yang jujur ya. Dan itulah ya, kejujuran menurut Islam. Karena kita orang Islam, tentu kita harus selalu memenuhi apa yang diajarkan oleh Islam, dan itulah ajaran Islam tentang perilaku jujur, sehingga kita hendaknya mengikuti apa yang menjadi tuntunan Islam, bagaimana supaya kita selalu berlaku jujur. Jadi mulai dari jujur di hati, jujur dalam perkataan, sampai yang terakhir adalah jujur di dalam segala hal. Nah, ini adalah satu sifat yang harus kita sikapi dalam diri kita agar kita menjadi manusia yang beruntung. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi satu ilmu yang bisa kita terapkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kita akan menjadi manusia yang selalu jujur di dalam segala hal, baik kepada diri kita masing-masing, kepada orang lain, maupun kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.